Halo Sobat Pangan, bertemu kembali di podcast Sudut Pangan, Badan Pangan Nasional berkolaborasi bersama Aruna Indonesia. Semangat pagi dan apa kabar? Hadir di sini bersama saya ada Ibu Febi dari Badan Pangan Nasional. Selamat siang Ibu. Selamat siang Sobat Pangan. Ya, bersama saya sendiri Cynthia Rufinal dari Corporate Communication Aruna Indonesia. Saya pribadi berterima kasih kepada tim Badan Pangan Nasional telah menyempatkan waktunya untuk dapat berbincang, berdiskusi, dan ngobrol bareng tentang pangan sumber protein hewani untuk pemenuhan gizi anak sekolah. Nah, pada kegiatan podcast kita kali ini, khususnya kita akan membahas dan mengulik ini lebih banyak, tentunya dari tim Badan Pangan Nasional sendiri, selaku yang akan mengetahui lebih banyak tentunya ya Bu ya, bagaimana cara-cara, program-program untuk bisa meningkatkan pangan bagi rakyat atau masyarakat di Indonesia. Nah, mungkin saya akan memulai dengan sedikit ada pertanyaan sebenarnya dari saya Bu yang cukup menarik. Itu adalah pertama, kita tahu bahwa pemenuhan gizi ini wajib dilakukan untuk anak-anak atau sedari dini gitu ya. Nah, menurut Ibu sendiri, mengapa sih Bu gizi anak sekolah itu perlu untuk diperhatikan? Oke, baik. Terima kasih Mbak Cynthia atas pertanyaannya. Ya. Jadi seperti yang sering di banyak mungkin browsing-browsing di media sering-sering disebut generasi emas 2045. Nah, salah satu visi negara kita kan untuk mewujudkan generasi emas di 2045. Kenapa di 2045 itu bertepatan dengan 100 tahun usia negara kita. Betul. Nah, tentunya untuk menyiapkan generasi emas 2045 itu harus dari sekarang. Kenapa? Karena anak-anak yang saat ini usianya anak-anak nih nanti di 2045 mereka lah yang akan menjadi pelaku pembangunan. Mereka dalam usia produktif nantinya. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang. Nah, data kependudukan itu bahwa saat ini usia Indonesia itu mendapat bonus demografi. Jadi usia produktifnya, proporsi usia produktif, usia muda itu lebih banyak. Ini seperti dua mata uang ya buat kita tantangan, karena bisa menjadi one windows opportunity kalau kita menyiapkan dengan baik generasi di masa mendatang itu nanti yang aktif, sehat, produktif, berdaya saing, itu tentunya memberikan keuntungan bagi negara kita. Tapi sebaliknya jika kita tidak menyiapkan justru nanti generasi mendatang itu malah banyak merugikan, ini kan menjadi bumerang buat kita. Jadi semua memang harus dipersiapkan dari sekarang. Kalau selama ini kan kita masih fokus kepada intervensi gizi di 1000 hari pertama kehidupan ya untuk pencegahan stunting. Ini memang masa kritis ya, karena sifatnya kan kalau stunting itu irreversible. Memang harus, dan semua pihak sudah melakukan upaya untuk intervensi gizi di 1000 hari pertama kehidupan. Tetapi jangan lupa ini harus dilanjutkan. Agar dioptimal perlu dilanjutkan sampai dengan 8.000 HPK untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini menurut Bundi 2020. Jangan sampai yang 1000 HPK-nya diurusin kemudian lepas. Jadi nanti untuk mempertahankan kondisinya tetap optimal, ini tetap harus juga mendapat perhatian. Jadi anak-anak usia sekolah SD, SMP, SMA ya sampai dia 21 tahun itu harus diperhatikan juga kondisi gizinya. Karena itu di beberapa negara kan banyak program school feeding, school meal gitu ya. Ini saya mendapatkan data bahwa rekomendasi Global Program School Feeding yang dilakukan oleh WFP ya. Kalau dulu di Indonesia ada namanya PMTAS ya. Pemberian makanan tambahan anak sekolah ya 2012 sampai 2019, bahwa satu, perlunya investasi kesehatan dan gizi pada anak-anak sepanjang 8.000 HPK sampai usia sekitar 21 tahun. Kemudian hasil analisis cost benefit analysis yang dilakukan WFP itu bahwa setiap $1 yang diinvestasikan dalam program gizi anak sekolah itu akan menghasilkan pengembalian nilai ekonomi sebesar $6,2 sepanjang kehidupan. Nah ini kan memang kita ini salah satu faktor pendorong bahwa ini penting.
Betul. Berarti Bu, Mhm, tidak hanya stop di 1000 hari pertama iya, saja, harus tetapi kita memang harus terus sampai di usia 21 ya? ya 8.000 hari kehidupan ya 8.000 namanya. hari ya? Iya, menarik. Berarti, Mhm, ilmu baru lagi, mhm, pengetahuan baru lagi bagi kami, tidak hanya di 1000 hari, tetapi juga memang harus terus dijaga, harus terus di-maintain sampai dengan di 8.000 hari. 8.000 hari tadi ya, Mhm, Bu, ya? Oke, baik. Kemudian gini, Bu, berarti, kenapa banyak program-program itu yang menyasarnya malah ke kasih sarapan pagi untuk anak SD, kenapa nggak ada makan siang mungkin gitu, Bu, tapi malah ke sarapan paginya yang malah menjadi, harus sarapan pagi. Sementara kan ada budaya juga yang di situ, sarapan itu nggak perlu yang berat-berat, tapi sarapan itu ya secukupnya aja yang penting ganjel. Nah itu gimana tuh, Bu, menurut Ibu? begini begini, kalau berdasarkan, hasil riset kesehatan dasar 2018 bahwa sebanyak 26,1% anak usia sekolah itu tidak sarapan. Kondisi ini akan berpengaruh kepada konsentrasi dan performance dia di sekolah. Karena sarapan ini sangat penting ya, semua ahli gizi, semua menganjurkan bahwa kita harus sarapan karena, dengan sarapan kan kita akan beraktivitas, kan Biar kalau fokus ya? jadi akan mempengaruhi konsentrasi dia belajar, performa di sekolah itu, akan sangat berpengaruh dari tidak, apakah dia sarapan atau tidak, ini penting Iya, iya. Jadi juga penting. penting untuk, ibaratnya mesin mobil dipanasin dulu gitu ya, Bu, ya. Jadi Mhm, perlu sarapan dulu, iya, kemudian juga nanti, bener sih, nanti bisa bantu mereka untuk menjadi lebih fokus ketika belajar, masnya, terus juga menjadi lebih concern dan juga mereka menjadi lebih optimal ketika mereka belajar di sekolah, sekolah, gitu ya, Bu, ya, ya. betul. Oke, iya, kemudian Bu ada satu fakta menarik lagi menurut saya, yang mungkin bagus untuk kita diskusikan. Yang pertama, ya yaitu terkait dengan gini, bagaimana dari Ibu sendiri, dari Badan Pangan sendiri melihat kondisi gizi anak sekolah saat ini tuh kayak gimana sih, Bu? Apakah sudah tercukupi atau apakah, belum atau gimana? Karena dulu waktu saya sekolah saya ingat, Bu, dulu sempat saya juga ada, program imunisasi itu dulu. Nah, pemberian makanan tambahan tadi juga ada. Nah, berarti kan ada something terkait dengan kondisi gizi anak zaman sekarang atau di kondisi saat ini. Nah, itu fakta seperti itu Ibu melihatnya seperti apa, Bu? Ya, itu tadi, tadi dari hasil Riskesdas ya 2018 bahwa 26,1% anak tidak sarapan, ini kan sudah memprihatinkan sebenarnya. Bagaimana dia mau, fokus belajar gitu, itu kan, makanan juga kan nggak asal kenyang ya, makanan yang tentunya, memenuhi kaidah, tadi ya, beragam, bergizi seimbang dan aman. Nah, karena itu, eee, Badan Pangan Nasional di 2023 ini mempunyai kegiatan namanya Jenius, Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa. Karena, untuk anak usia sekolah dasar ya, ini salah satu anak usia sekolah dasar ini adalah salah satu kelompok yang, bisa dibilang, yang perlu mendapatkan perhatian asupan pangan dan gizinya, sasaran yang perlu mendapatkannya. Nah ini, kegiatannya ini berupa pemberian, kudapan sumber pangan protein hewani, eee, dan disertai edukasi. Kenapa disertai edukasi? Karena beberapa, hasil, lesson learn dari beberapa negara yang mengadakan kegiatan school feeding, itu pemberian intervensi pemberian makanan, kepada anak sekolah tanpa disertai edukasi gizi itu tidak optimal. Nah, jadi mereka juga harus diedukasi, mengenai, apa saja sih, sumber pangan yang baik untuk tumbuh kembangnya, kemudian, perilaku ketika, makan, misalnya cuci tangan dulu, berdoa, kemudian dia merapihkan, kembali, Setelah makan, peralatan iya. setelah makan, kemudian menghabiskan makanannya, Oke. tidak buang-buang makanan. Nah, seperti itu, yaitu edukasi-edukasi yang penting untuk disampaikan kepada anak-anak sehingga dengan mereka tahu, mereka jadi paham bahwa, tubuhnya memerlukan makanan apa saja dan yang tidak lupa edukasinya nggak cuma ke anak,
ke orang tua. Ini penting karena orang betul. tua kan yang menyiapkan makanannya Makanannya, betul. dan juga ke pihak sekolah gitu. Nah, pemberiannya ini di-piloting-nya di 10 provinsi yang dipilih itu yang belum mencapai target nasional presentasi prevalence of undernourished-nya gitu. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan siswa sekolah dasar tentang pangan bergizi dan meningkatkan status gizi siswa dasar dalam rangka mendukung generasi emas. Nah, dalam pelaksanaannya ini kita melibatkan semua stakeholder pusat dan daerah ya. Kalau di pusat kita melibatkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek ya, Kemendikbudristek, kemudian dengan Bappenas, Kementerian Keuangan pastinya, kemudian ada dari NGO mitra internasional, ada WFP, karena dulu 2012 sampai 2019 tuh Kemendikbudristek dan WFP yang mempunyai kegiatan PMTAS Progas ya, kemudian berhenti. Nah, kemudian kalau di daerah dengan dinas yang menangani urusan pangan provinsi pelaksana kegiatan, kemudian dengan pihak sekolah, panitia sekolah, dengan orang tua. Dan untuk edukasinya kita melibatkan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia. Jadi di 10 wilayah ini yang punya program gizi, itu institusinya masuk dalam AIPGI, dia yang pendampingan untuk edukasinya, membantu kita. Asosiasinya? Membantu kita. Ini asosiasinya isinya perguruan tinggi mempunyai program studi gizi. Mereka yang membantu pendampingan di Lapangan. Di lapangan gitu. Oke, Bu, berarti pemberian makanan tambahan itu kudapan pangan tadi yang kayak protein. Nah, kira-kira Bu, sumber protein terbaik yaitu bisa didapat dari mana? Karena kalau kita bicara protein kan banyak ya Bu ya. Nah, kalau dari Badan Pangan itu sendiri gimana Bu? Untuk sumber protein itu sendiri dari kan macam-macam tuh. Nah, kalau dari Badan Pangan ada nggak sih misalnya sumber protein yang paling bagus itu ada 1, 2, 3 misalnya? Nah, jadi gini, kita cerita fakta dulu ya. Kalau dari kita punya namanya data untuk mengukur kualitas konsumsi pangan masyarakat kita, itu ada namanya skor pola pangan harapan. Itu ternyata kita itu konsumsi pangannya masih didominasi sumber karbohidrat terutama dari padi-padian, tetapi rendah di konsumsi protein hewani, sayur, dan buah. Nah, sedangkan protein itu kan manfaatnya itu untuk dibutuhkan untuk tumbuh kembang, terutama malah untuk anak-anaknya mulai dari kandungan sampai dengan dia usia sekolah itu kan sedang tumbuh kembang. Ini memerlukan asupan protein yang tinggi ya anak-anak ini. Karena itu pemberian pangan kudapannya sumber protein hewani tadi karena kita kurang gitu. Nah, kenapa protein hewani? Protein hewani itu keunggulannya itu memiliki komposisi asam amino esensial yang lebih lengkap dibandingkan nabati. Nah, yang asam amino esensial ini yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Saya bukan ahli gizi, tapi ini istilahnya menyampaikan data bahwa selain itu juga dia kayak akan sumber mikronutrien seperti vitamin, zat besi, zinc, udah pasti. Nah, kita sebenarnya tidak boleh mensuperiorkan suatu jenis makanan karena tidak ada makanan yang mengandung gizi yang lengkap. Kalau nggak salah 46 gizi itu nggak ada. Jadi memang kita harus mengkonsumsi beragam jenis makanan dan dilihat porsinya ya, gizinya harus seimbang gitu untuk jenis kelamin dan usia. Misalnya untuk usia anak sekolah, porsi untuk dia sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral harus sesuai porsi dan aman dikonsumsi ya, bebas dari cemaran mikroba, cemaran logam berat dan cemaran lainnya. Ini penting. Yang utama itu dulu. Nah, kemudian jenis protein hewani itu bisa diperoleh dari telur, ikan, daging, susu, yaitu sumber protein hewani. Nah, dalam sumber protein hewani yang karena kita kondisi negara kita ini kan lautan perairannya lebih luas. Betul. Nah, pastinya potensi protein pangan hewani yang potensial yang tersedia cukup memadai itu sebenarnya ikan ya gitu. Nah, ikan ini kan memiliki dia kelebihannya itu
memiliki kelengkapan asam amino dan kemudahannya untuk dicerna. Nah, tapi faktanya banyak di daerah pesisir nelayan yang justru anak-anaknya kekurangan makan ikan. Betul. Jadi dijual tapi anaknya makan mie instan misalnya ya. Karena sebenarnya tidak hanya faktor ekonomi sih menurut saya, karena masyarakat kita mungkin perlu diedukasi terkait pangan yang baik dan bergizi itu yang baik untuk tubuhnya, untuk anaknya. Nah, kalau dia memikirkan misalnya kalau berpikir tadi kan investasinya baliknya lebih banyak. Kalau dia berpikir kalau dia tahu nih bahwa dia dengan memberikan anaknya makanan yang bergizi mulai dari dijanin sampai dia tumbuh kembang, dengan kan dia tidak perlu membeli ya karena ada, itu dia nanti dampaknya dia tahu ke depannya anak-anaknya ini akan menjadi penerus bangsa yang justru bisa membangun perekonomian. Itu kalau dia tahu itu pasti dia tidak tidak hitung-hitungan ekonomi itu tidak akan malah justru dia jual semua, anaknya malah nggak makan sumber itu karena dia mungkin tidak tahu. Menurut saya memang edukasi ke masyarakat ini penting gitu, ke semua lapisan masyarakat. Karena nggak cuma di masyarakat menengah ke bawah ya, yang menengah ke atas pun kalau dia orang tuanya tidak paham tentang makanan yang bergizi, itu justru dia mending beli barang-barang lain dibandingkan untuk konsumsi yang bergizi buat anaknya. Jadi edukasi ini penting digencarkan gitu ya. Dan perilaku satu lagi, karena saat ini kita sedang mengalami ancaman krisis pangan, penyediaan pangan sekarang sedang menghadapi tantangan. Sementara ternyata menurut FAO, sepertiga dari pangan yang diproduksi itu terbuang. Nah, ini juga edukasi tentang pencegahan food waste ini penting juga. Karena ini salah satu bagian dari perilaku mengkonsumsi pangan, dan ini dapat selain mendukung SDGs ke 12.3 ya untuk bahwa di 2030 food waste itu harus berkurang 50%, juga menyasar SDGs kedua zero hunger, karena nanti pangan-pangan berlebih ini ternyata potensinya menurut kajian Bappenas itu sekitar dapat disalurkan untuk memberi makan 148 juta penduduk Indonesia gitu loh. Ini kan edukasi seperti ini bahwa pangan yang dia buang-buang nih yang masih baik itu jika disalurkan kepada masyarakat tersebut bisa betul-betul mendukung upaya penanganan kerawanan pangan dan gizi. Nggak ada lagi masyarakat pangan gizi. Jadi ini banyak ya muatannya ya, selain pangan yang harus beragam, bergizi, aman, dan bagaimana untuk mencegah pemborosan pangan melalui perilaku makan yang bijak, yang tidak buang-buang makanan, yang tidak boros pangan. Ini juga kampanye yang kita kampanyekan gencarkan di Badan Pangan Nasional. Itu tadi. Jadi masyarakat harus sadar bahwa kita tidak usah jauh-jauh mencari sumber pangan yang sehat dan bergizi, itu nggak usah jauh-jauh. Di lingkungan kita saja gitu, mana yang itu banyak dan mengandung kandungan gizi yang baik, itu saja yang dikonsumsi. Kalau di wilayah pesisir kan ikan yang banyak, ya harusnya tidak kekurangan sumber hewani gitu ya. Kemudian kalau untuk sumber karbohidrat, kenyang itu nggak harus nasi gitu loh, nggak mesti nasi. Banyak sumber pangan, sumber karbohidrat yang tersedia di sekitar yang bisa dikonsumsi ya, seperti ubi-ubian gitu kan. Itu kuncinya tadi pangannya beragam juga ya, Bu. Beragam, dan pilihlah pangan yang memang tersedia dan terjangkau di wilayahnya, di sekitar rumah tangga ya gitu. Dikembangkan saja apa potensi yang ada di situ. Kalau di situ sumber misalnya sumber ubi kayu, ya mungkin konsumsinya ubi kayu karbohidratnya gitu. Tapi Banyak telur. anak zaman sekarang nggak mau makan ubi, Bu. Susah juga kan, Bu. Lebih mau kentang mungkin ya, Bu ya, daripada ubi. Ya. Makanya memang preferensi bagaimana yang anak-anak sukai makan itu sebenarnya polanya itu dari dia kecil ya. Makanya 1000 hari pertama dia penting ya. diperkenalkan juga buah dan sayur kan kita kurang. Coba saya sendiri nih, saya mikir sehari saya makan buah berapa ya, paling 1 gitu, padahal yang dianjurkan kan 3-4 gitu ya. Saya baru tahu. Sayur maksudnya yang dianjurkan WHO gitu, masih sangat jauh kita konsumsi buah dan sayur. Ini juga penting mensiasatinya, makanya di kudapan pangan protein tadi
itu pengolahannya bisa dicampur dengan sayur, buah gitu. Kudapannya agar juga memenuhi asupan buah dan sayur ya selain sumber protein. Karena itu yang kurang, kita kurang konsumsi protein hewani yang penting untuk tumbuh kembang, dan sayur buah yang sayur buah kan baik untuk stamina kekebalan tubuh, daya tahan tubuh ya. Betul. Ini yang masyarakat harus diedukasi. Dan sayur buah juga nggak usah yang mahal-mahal, mikirnya jangan apel gitu ya. Kan pisang, pepaya, tersedia, terjangkau, murah, di rumahnya ada pohon pepaya gitu kan, ada. Betul. Tidak, jadi mikirnya jangan kemahalnya dulu, apa yang ada tersedia di sekitar kita itu dulu yang dikonsumsi yang baik bagi tubuh kita. Iya, iya benar. Berarti memang kenapa menyasarnya itu dari kecil, dari sedini mungkin, karena ya memang pola makan mereka pun juga harus kita bentuk supaya mereka tahu dan mau makan sayur, mau makan buah, begitu juga dengan sumber protein hewani yang lainnya gitu ya Bu ya. Karena saya juga melihat anak-anak itu cenderung lebih mudah untuk menerima daging daripada makan ikan. Karena mereka kebanyakan itu pada ikan itu amis lah katanya. Di awal dia mengenali makanan tidak dibiasakan dan tidak diolah dengan baik dengan mungkin. baik, Bisa jadi trauma ya. itu dia amis gitu ya. Betul. Memang peran ibu ya di sini untuk mensiasati bagaimana menu yang yang dibuat untuk anak-anaknya itu juga disukai oleh anak ya, walaupun dia kandungan gizinya baik, juga anak-anak menyukai gitu. Iya betul. Jadi juga saya juga banyak ngelihat tuh seperti itu, nggak mau makan ikan karena mereka mikirnya amis, satu, kedua ada tulangnya, jadi mereka nggak mau. Terus kalau maunya itu juga milih-milih, maunya ikan yang padat yang nggak ada tulangnya gitu loh. Jadi kan kita pun sebagai ibu mungkin di rumah, para ibu di rumah juga pasti akan ter-challenge untuk bagaimana sih mereka bisa mengkreasikan menu untuk mereka bisa, ya apa yang disajikan di piring anak-anak itu adalah yang enak, yang mereka bisa terima, dan ya anak makan juga jadi nggak trauma kan ya Bu ya. Jadi tetap makannya motonya kan makan enak, makan sehat, makan berdosa, habiskan. Iya benar, harus enak juga gitu. Dan harus dihabiskan supaya nggak ada food waste. Iya betul menarik, betul. Iya. Dari masyarakatnya juga harus diedukasi itu kan. Iya. Peran menjaga ketahanan pangan dan gizi itu nggak cuma tugas pemerintah ya, betul, masyarakat, swasta, semua pihak ya, Pentahelix ya, A, B, C, D, M itu betul. harus Dari A sampai Z itu memang punya PR-nya masing-masing. Semua harus berperan mendukung ketahanan pangan dan gizi, karena masih challenging banget. Masih banyak yang angka POY, prevalence of undernourished, itu di 2022 jadi masih 10,21% masyarakat kita kurang mengkonsumsi sumber kalori yang memenuhi standar minimum untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Hanya sumber kalori yang untuk dia bisa beraktivitas aja masih banyak yang kurang loh. Masih banyak yang kurang. Kemudian masih berdasarkan kita punya namanya peta FSLA ya, peta ketahanan dan kerentanan pangan, food security and vulnerability atas, masih 74 kabupaten kota kita yang rawan pangan. Oke. Ini kan masih PR harus dibenahi. Iya. Tapi tentunya nggak hanya Badan Pangan sendiri ya, semua pihak harus berperan ini. Tadi Pentahelix tadi. Harus jalan. Ya, makanya tadi yang food waste tadi ya. Iya, kita punya namanya Gerakan Selamatkan Pangan. Jadi bekerja sama dengan mitra pihak swasta, pihak bank pangan, penggiat itu menyelamatkan pangan-pangan berlebih, mencegah agar tidak food waste dan mengurangi sampah pangan, karena berdampak juga ke iklim ya yang saat ini. Emisi gas rumah kaca. Jadi memang iklim juga dampaknya jadi nanti ke pembunuhan pangan juga dampaknya gitu. Ini saya jadi kemana-mana karena memang kampanye kita banyak. Stop boros pangan juga penting. Iya benar. Makanya tadi karena Ibu sudah singgung soal Pentahelix, juga kami dari sisi swasta juga melihat bahwa ya kami juga berperan untuk menyediakan pangan yang aman, pangan yang bergizi juga, pangan yang baik juga untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia khususnya gitu loh. Karena jujur dari kami sendiri ya Bu, melihat bahwa potensi kita itu besar, potensi kita itu kaya, laut kita besar, terus sawah kita juga gede. Kenapa tidak sih untuk kita memanfaatkan dan
mengoptimalkan apa yang ada dari kita sendiri dulu gitu loh. Jadi makan ikan kembung dulu, salmonnya nanti saja. Terus juga makan ikan tenggiri juga bagus untuk tubuh gitu loh. Steak nggak hanya daging ayam, nggak hanya daging sapi, tapi steak ikan juga ada gitu. Memang tapi yang masih menjadi PR dan menjadi challenge itu adalah bagaimana kita mengolahnya. Mengolah. Iya betul ya Bu ya, mengolahnya menjadi makanan yang enak, makanan yang bisa diterima oleh semua kalangan dan tentunya Terutama untuk anak ya, anak-anak ini betul, picky soalnya sama betul, makanan. anak-anak itu picky, begitu mereka udah berasa aneh, beda, amis, mereka nggak mau dan besoknya dikasih lagi nggak mau Bu. Ya. Biasa anak-anak kan kayak gitu. Nah itu memang masih menjadi challenge dan PR-nya dari ibu-ibu muda di luar sana untuk bisa mengolah pangan itu tadi Ya, menjadi makanan untuk keluarganya, betul, tetap sehat, tetap bergizi, tetapi enak. betul. Itu salah satu challenge juga. Dan harus dihabiskan ya Bu, Dihabiskan. nggak boleh dibuang ya. Ini harus dibiasakan. Kalau kita waktu kecil kan habiskan nanti nasinya habis karena memang anak-anak sekarang kalau dia nggak mau disisih-sisihkan tuh yang nggak mau dibuang terus ngambilnya tidak sesuai porsi. Ini harus edukasi juga. Betul. Iya, menarik sih Bu, benar. Karena di sekitar saya pun juga seperti itu. Kalau makan tuh harus habis, kalau enggak nanti nasinya nangis. Kan itu biasanya dari dulu kan kayak gitu. Terus kalau sekarang, tapi saya lihat udah mulai geser Bu. Ya udah kalau nggak habis nggak apa-apa, tinggalin aja. Itu kan nggak boleh sebenarnya Bu ya. Food waste itu tadi kan itu salah satunya. Jadi ya ketika kamu mau makan ya kamu ambil sesuai dengan porsimu, sesuai dengan takaranmu, dan pilih makanan yang memang ya kamu suka. Kalau kamu tidak suka jangan diambil, nanti jadi food waste. Lebih kurang kan seperti itu ya Bu ya. Ya oke. Oke. Jadi kemana-mana Mbak, Jadi nggak apa-apa ya. diskusi kita. Tapi Biar menarik, edukasi. mengedukasi karena juga banyak realita yang kita lihat di lapangan itu juga beragam gitu loh Bu. Karena kalau kita mau bicara mengenai pangan sumber protein hewani untuk pemenuhan gizi anak sekolah, ya memang karena memang tadi backgroundnya bahwa mereka itu memang 1000 hari pertama, ternyata juga harus sampai ke 8.000, terus juga apa yang mereka makan, apa yang mereka tersaji di piring dan di meja makan itu juga harus pangan yang aman, pangan yang sehat, karena mereka harus habiskan itu tadi kan Bu, supaya tidak ada si food waste itu tadi. Oke, mungkin dari Ibu ada lagi yang mau disampaikan terkait dengan pangan sumber protein hewani untuk pemenuhan gizi anak sekolah? Mungkin terutama karena yang menyiapkan makanan buat anak-anak kan ibu ya. Ya. Kepada para ibu ini sangat penting untuk memperhatikan asupan gizi bagi anak-anaknya. Karena apa? Karena anak-anak itu nanti akan menjadi generasi penerus ya di masa mendatang. Kita nggak mau ya menyiapkan generasi yang lost generation ya. Betul. Yang kita mau menyiapkan generasi yang sehat, aktif, produktif, berdaya saing nantinya. Nah ini semuanya dimulai dari rumah ya, dari asupan pangan anak-anak di rumah gitu. Karena itu pada kegiatan salah satu kegiatan Badan Pangan Nasional pemberian pangan bergizi, Jenius ya, gerakan edukasi dan pemberian pangan bergizi untuk siswa itu memberikan kudapan sumber protein ya, telur, terus susu, terus itu kudapan protein lain seperti ikan, daging. Itu disertai dengan edukasi. Edukasinya tidak hanya ke siswa tapi juga ke orang tua dan sekolah. Harapannya dengan intervensi ini nanti ada pembiasaan kepada orang tua untuk membawakan bekal anaknya, bekal sarapan anaknya, atau anaknya di rumah harus sarapan atau membawakan bekal sarapan untuk anaknya yang tentunya sehat bergizi ya. Kemudian memperhatikan asupan pangan dan gizi buat anaknya, memahami bahwa anak-anak itu perlu asupan pangan yang sehat bergizi, sarapan itu sangat penting untuk performa anaknya ketika belajar di sekolah. Gitu ya. Bukan itu. Oke Bu. Ya. Kalau dari saya juga sebenarnya kami melihatnya seperti ini Bu. Bonus demografi itu sebenarnya mau disikapi secara positif negatif pasti ya Bu ya. Karena kan itu pasti seperti dua mata uang yang berbeda. Nah, cuma memang bagaimana kita pun dari sisi swasta itu membantu pemerintah pastinya
untuk mempersiapkan SDM yang unggul di masa depan. Jadi ketika Indonesia emas, kita pun juga sudah ready dengan calon-calon penerus yang memang sudah siap, yang andal, yang unggul untuk memimpin Indonesia untuk menjadi lebih baik ke depannya lagi, gitu kan ya Bu? Ya. Gitu ya Bu ya? Oke, ya. Oke Bu, sudah berapa banyak diskusi kita pada siang hari ini? Sangat menarik, saya sendiri jadi tahu bahwa piring makan kita itu harus ada karbonya, proteinnya, terus juga harus seimbang, kemudian juga tentunya harus aman, harus sehat untuk dimakan dan dikonsumsi dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, masa tumbuh kembang itu tidak hanya 1.000 hari, tetapi juga 8.000. Nah, itu juga ilmu baru sendiri bagi saya bahwa ya selama 8.000 itu sampai di umur 21 itu juga tetap harus makan makanan yang sehat, seimbang, dan kaya akan sumber protein hewani tentunya di dalam piring makan kita itu tadi. Nah, kemudian juga yang ketiga bahwa sumber protein hewani itu memang beragam. Ada macam-macam, ada telur, ada kita bisa dapat juga dari daging, dan jangan lupa juga ikan juga punya peran penting di sini untuk menjadi sumber protein hewani yang baik bagi tubuh kita. Dan jangan skip sarapan, jangan lupa sarapan khususnya untuk anak kecil karena memang itu yang akan membantu mereka untuk menjadi lebih fokus, menjadi lebih bersemangat, menjadi lebih aktif ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolahnya. Nah, untuk diskusi kita yang sangat menarik pada hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Feby selaku perwakilan dari Badan Pangan Nasional. Perbincangan kita sangat menarik, edukasinya sangat banyak. Dari saya pribadi, insight dan knowledge yang saya dapatkan juga nambah. Kemudian saya harapkan juga semoga para penonton, para sobat pangan, dan masyarakat umum di luar sana juga pasti bisa mendapatkan edukasi yang sama, edukasi knowledge yang menarik dan beragam terkait dengan apa yang kita sudah bahas pada podcast kali ini. Oke, akhir kata kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Mungkin ada sedikit pesan singkat dari Ibu dan dari saya dari Aruna. Mungkin saya persilakan kepada Ibu dulu. Oke. Kami dari Badan Pangan Nasional yang menyampaikan bahwa keamanan pangan tanggung jawab kita bersama. Kalau tidak aman, bukan pangan. Makan enak, makan sehat, makan B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Habiskan, stop boros pangan. You is what you eat. Oke, menarik. Oke, tentunya kalau kami dari Aruna bergerak di bidang penyediaan pangan protein hewani, berkomitmen mendukung pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi. Salam laut untuk semua. Oke.